Halo, apa kabar semuanya? Pada sesi video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat fitur login, register, dan logout pada Laravel 6. Nah, jadi yang pertama yang harus dipersiapkan adalah laptop kita itu sudah harus terinstall sebuah software namanya Node.js. Nah, jadi kalau laptop kita belum terinstall Node.js-nya, kita bisa download langsung dari internet. Jadi kita bisa buka situs nodejs.org atau kita bisa googling misalnya node.js. Nah, nanti kita akan diarahkan ke situs nodejs.org. Nah, ini kita bisa langsung download ya. Ini yang versi 14.16. Nah, ini sudah saya download. Oke, ini tinggal langsung diinstal aja. Nah, untuk instalasinya ini cukup di next aja sampai selesai. Nanti setelah selesai, kalau kita mau membuktikan apakah laptop kita sudah berhasil diinstal Node.js, kita bisa buktikan dengan kita membuka command line atau cmd. Kita ketikkan npm -v. Oke, nanti akan muncul versinya di sini. Kalau versinya sudah muncul berarti Node.js-nya sudah berhasil diinstal. Oke, setelah Node.js-nya terinstall, maka yang harus kita lakukan adalah kita menjalankan perintah scaffolding-nya Laravel supaya fitur login, register, dan logout-nya itu sudah otomatis nanti diterapkan pada website kita. Oke, di sini saya akan coba buka dokumentasinya ya. Jadi kalau untuk membuat scaffolding autentikasi dari Laravel versi 6 khususnya, kita bisa gunakan perintah ini. Ini bisa kita dapat dari dokumentasi Laravelnya ya. Nanti kita cari authentication yang versinya versi 6. Itu perintahnya cukup sederhana seperti ini, composer require Laravel UI versinya versi 1.0. Oke, jadi cara untuk memasukkan perintah ini adalah kita masuk ke directory web kita, misalnya ini directory web saya. Tinggal kita git bash here, kemudian kita ketikkan perintah yang tadi, yaitu composer require laravel /ui versi 1.0, kemudian dev, enter. Nah, ini pastikan komputer atau laptop kita itu terhubung dengan internet ya, karena dalam proses composer require ini dia akan mendownload beberapa repository dari internet. Nah, seperti ini dia akan berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Baik, nanti setelah proses composer require-nya selesai, itu pesannya munculnya kurang lebih seperti ini. Dia akan mendownload beberapa repository dari Laravel UI ya. Jadi setelah dia berhasil download, maka kita bisa mengetikkan perintah yang kedua, yaitu perintahnya ini php artisan UI view authentication atau disingkat dengan out, seperti ini ya. php artisan UI view out. Oke, kemudian pada bagian ini kita akan dikasih atau diberikan keterangan bahwasanya view scaffolding install successfully, berhasil. Kemudian kita diminta untuk menjalankan perintah ini, npm install and npm run dev. Kita ketikkan npm install and npm run dev, enter. Perintah npm ini merupakan perintah dari Node.js yang sudah kita install tadi ya. Jadi kalau Node.js yang sudah berhasil diinstal, maka perintah npm-nya akan berjalan seperti ini. Tapi kalau Node.js-nya belum berhasil diinstal, maka perintah npm tidak akan dikenali. Nah, jadi kalau seandainya kita merasa Node.js-nya sudah berhasil diinstal, tapi npm-nya nggak dikenali, maka kita butuh mengclose komen kita ini kita close, kemudian kita buka lagi, lalu ketikkan perintah yang sama, mudah-mudahan sudah berhasil. Karena Node.js seperti itu, jadi komennya harus di close dulu. Nah, ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti setelah selesai, maka kita bisa langsung menggunakan fitur login, logout, dan register yang sudah disediakan dari perintah scaffolding Laravel.
Nah, setelah perintah npm installnya selesai, maka di sini bisa kita lihat prosesnya cukup panjang. Nah, setelah proses install npm-nya selesai, maka proses scaffolding untuk autentikasinya sudah berhasil. Untuk menguji cobanya, kita bisa langsung melihat di sublime-nya di bagian routing di file web. Nah, di sini kita bisa lihat jadi scaffolding itu dia akan ngebuat dua baris perintah. Yang pertama ada outroutes, di mana outroutes ini berisi tentang routing autentikasi. Ada tiga, ada login, register, dan logout. Kemudian ada routing untuk ke halaman home-nya. Nah, setelah perintah npm tadi, maka hasilnya itu bisa langsung kita lihat di browser ya. Kita bisa langsung buka, sebelumnya di AdSense dulu, jangan lupa. Oke. Nah, kita bisa langsung akses loginnya itu dengan cara localhost 8000/login. Oke, ini loginnya sudah berhasil tampil ya. Jadi sebelum kita bisa login, kita harus register dulu. Nah, registernya juga sudah jalan. Kita buat aja namanya Bahari Prayitno. Emailnya bahari.rpl@gmail.com. Passwordnya ini bebas kita buat ya. Ini saya buat 123 sampai 8. Oke, langsung saya register. Nah, setelah register baru kita bisa, sorry, ini emailnya sudah berhasil registrasi. Saya coba email yang lain, misalnya bahari@gmail.com, passwordnya 1-8. Oke, saya register. Ya, registernya sudah berhasil dan langsung login. Nah, sekarang dia loginnya mengarah ke routing/home. Nah, kita akan rubah ya. Ini saya logout dulu. Oke, saya logout. Nah, kita mau ketika dia nanti berhasil login, dia akan mengarahkan ke routing localhost 8000, tidak ada kata-kata di setelahnya. Oke, caranya itu kita ke bagian sublime-nya, kita cari nama file root service provider, Ctrl P aja, root service provider. Nah, ini kita ganti di bagian baris ke-24, public constant home-nya, ini home-nya kita hapus. Nah, kita save, uji coba. Kita buka lagi routing login-nya, kemudian kita login dengan email yang tadi, bahari@gmail.com, passwordnya 1-8, login, ya berhasil gitu ya. Nah, untuk membuat logoutnya itu kita bisa memanfaatkan hasil perintah scaffolding yang sudah kita lakukan tadi. Jadi pada saat kita mengerjakan perintah scaffolding tadi itu di bagian views, di sini kita lihat di bagian views akan ada satu folder baru ya, yaitu layouts, ada S-nya. Kemudian isinya itu adalah satu file, ada app.blade.php. Nah, ini adalah file yang dibuat oleh perintah scaffolding tadi. Nah, ini di sini ada baris kode untuk logout. Jadi kita tinggal copy paste dari sini aja. Itu tepatnya di baris ke 58. Ya, di baris ke 58 sampai ke baris 66 ini adalah baris kode untuk logout. Nah, ini kita bisa copy paste aja ini, dan kemudian nanti kita pastekan ke bagian menu yang kita punya. Ini saya copy ya, ini saya copy, kemudian kita buka layout template kita, lalu kita cari bagian logoutnya. Kemudian kita buka file template kita, lalu kita cari bagian logout. Nah, ini logout, ini kita hapus aja. Lalu di sini kita pastekan, ya seperti ini. Kita rapikan dulu codingannya ya. Ini kita blok. Kalau mau memundurkan tab, kita bisa tekan shift tab, shift tahan tab, supaya dia tabulasinya mundur. Nah, kemudian di bagian sini kita bisa mengganti kelasnya ya. Ini kan kelasnya drop down item.
kita di sini kelasnya nggak menggunakan ini, kita sudah ngebuat CSS ya, namanya kelas menu, kita pakai yang ini aja kelasnya. Oke, sudah. Sekarang kita coba dulu di browser apakah menu logoutnya berjalan. Nih saya login dulu sebentar. hari@gmail.com, passwordnya 1-8. Ya, ini logoutnya sudah bisa diklik ya, tapi ketika diklik dia tidak balik ke halaman login. Harusnya ketika diklik logout dia kembali ke halaman login. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa ketika di logout itu kembali ke halaman login? Nah, itu caranya kita harus memproteksi routing kita dengan middleware seperti ini. Kita buka file routingnya. Nah, ini routing kita ya. Jadi routing kita itu yang kita buat yang ini. Misalnya saya sudah membuat routing masyarakat sama routing indeksnya. Nah, ini routing yang dibuat oleh scaffolding diabaikan saja ya. Bahkan yang root home ini bisa kita hapus, nggak apa-apa. Kemudian ini out roots-nya itu jauh nggak boleh dihapus ya. Kemudian di sini supaya tadi ketika dia logout dianya bisa kembali ke halaman login, itu kita bisa membuat perintah seperti ini. Kita buat grouping root namanya ya. Jadi kita buat seperti ini, root, lalu kita buat group. Groupnya nanti di belakang aja, root middleware seperti ini, middleware ya, middleware-nya out, double D ya. Oke, middleware, kemudian group, function. Nah, functionnya seperti itu. Kemudian gak usah dikasih name dari functionnya, langsung kita buka kurung kurawal. Oke, enter. Nah, nanti routing yang sudah kita punya, semua rute yang kita buat, ini kita masukin ke dalam middleware-nya. Sini kita cut, masukin kemari. Saya susun dulu supaya lebih rapi. Ya, seperti ini. Sehingga kalau sudah seperti ini, routing kita ini sudah terproteksi oleh autentikasinya. Oke, sekarang kita coba, saya refresh dulu. Ya, sudah saya logout tadi ya. Nah, sekarang saya uji coba lagi. Login lagi, bahari@gmail.com. Kemudian password 1-8. Login. Kemudian saya coba logout. Ya, oke, berhasil ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk membuat autentikasi di Laravel 6 mulai dari login, register, sampai logoutnya. Sekian dari video ini, terima kasih.